Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan bedah terhadap Ornithologus juniculus atau yang biasa kita kenal kelinci. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdi Kurniawan Pratama, NIM 2306052 dari kelas PTNA, dan ketiga teman saya. Nama saya Wan Ramadhani Batubara dengan NIM 200306049 dari PTNA. Nama saya Faustina Koronkanovi Borus Nurat, NIM 2306019 dari kelas PTNA. Nama saya Egi Heskiel Purba, NIM 20129 dari kelas PTNC. Adapun tujuan kami melakukan pembedahan ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui struktur, anatomi, dan morfologi pada hewan Ornithologus juniculus. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 ekor kelinci, sarung tangan, dan sebilah pisau. Baiklah, yang pertama itu kami akan menjelaskan bagian morfologi pada Ornithologus juniculus. Bagiannya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada caput atau kepala. Dapat kita lihat bagian caput atau kepalanya itu bagian sini. Yang kedua itu ada bagian serviks atau leher. Serviks atau lehernya itu di bagian sini. Yang ketiga itu bagian trunkus atau badan. Bagian trunkus atau badan itu dari ujung sini sampai pangkal ekor. Yang keempat itu cauda atau ekor. Caudanya kita lihat di bagian sini. Dan bagian yang terakhir itu ada ekstremitas liberae atau bagian lengan atau kakinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang terdapat pada caput atau kepala. Yang pertama itu ada kapung oris atau mulut yang terdiri dari labium superior bibir atas dan labium inferior bibir bawah. Selanjutnya itu ada vibrasi atau kumisnya. Selanjutnya ada nares externus yaitu lubang hidung, dan selanjutnya ada organum visus bola mata yang terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kornea, iris, dan pupil. Selanjutnya itu ada palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior kelopak atas, palpebra inferior kelopak bawah, dan plica seminalis. Selanjutnya itu ada organon auditivus atau daun telinga yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada pinnae daun telinga, dan yang kedua itu ada chorus acousticus externus atau lubang telinga luar. Dan terdapat juga cervix atau leher yang menghubungkan bagian caput dan trunkus. Selanjutnya, trunkus terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada toraks atau dada, di bagian dadanya. Yang kedua ada abdomen atau perut. Yang ketiga ada dorsum atau punggung, di bagian punggung. Yang keempat ada glutae, tulang pinggul, ini tulang pinggul. Yang kelima ada perineum yang terletak di dekat anus. Dan pada trunkus terdapat beberapa organ. Yang pertama ada umbiculus atau pusar. Pusar terletak di sini dan berhubungan dia jantan, jadi dia tidak memiliki mamae. Dan di sini alat reproduksinya ada penis yang terletak di sini dan orifisium eksterna, dan yang terakhir ada skrotum atau biji telur. Ada bagian ekstremitas liberae. Ekstremitas liberae itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu ekstremitas cranialis, itu bagian lengan atas. Dan yang kedua itu ekstremitas caudalis, itu atau bagian kaki. Dan yang terakhir itu terdapat juga cauda atau ekor di bagian sini. Jadi di sini dapat kita lihat gerakan peristaltik usus, di mana
Oryctolagus juniculus telah dibedah, tetapi jantung dan ususnya masih tetap bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada dada. Pertama itu ada esofagus, ada kor atau jantung, ada pulmo paru-paru, hepar hati, ventriculus lambung, ren ginjal, vesica velea kantung empedu, vesica urinaria kantung kemih, intestinum crassum usus besar, intestinum tenyu usus halus, dan ada cecum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada kelinci atau Oryctolagus juniculus. Pertama itu makanan masuk melalui kapum oris atau mulut, di mana terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan terjadi proses mastikulasi atau pencampuran air liur dengan makanan. Kemudian makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, di mana terjadi pengasaman oleh HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bakteri patagon yang masuk bersama makanan. Pada lambung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kardia, lambung atas, fundus, bagian tengah, dan filorus, bagian yang melengkung ke bawah. Lalu masuk ke intestinum tenyu atau usus halus, di mana pada bagian ini merupakan bagian terpanjang pada sistem ini. Di intestinum tenyu terjadi penyerapan sari-sari makanan Di usus halus terdapat 3 enzim. Yang pertama itu enzim amilase, enzim protease, dan enzim lipase. Selanjutnya, makanan yang masih mengandung serat akan masuk ke dalam cecum. Di cecum terjadi fermentasi makanan yang di bakteri pembusuk. Dari cecum ini, makanan akan dikeluarkan melalui anus, di mana makanan yang keluar masih mengandung serat akan dimakan kembali oleh kelinci. Proses itu disebut kokografi. Sedangkan makanan yang tidak mengandung serat lagi atau yang tidak diperlukan oleh intestinum tenyu akan masuk melalui kolon atau usus besar. Di kolon ini terjadi penyerapan air secara besar-besaran sehingga feses yang dihasilkan lebih kering dan keras, kemudian keluar melalui anus. Feses tersebut dinamakan fecal fleas, atau fecal fleas ini tidak dimakan lagi oleh kelinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada Oryctolagus juniculus atau yang kita sebut dengan kelinci. Sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama itu pada ginjal, kedua pada kulit, ketiga pada paru-paru, dan yang terakhir itu pada hati. Sistem ekskresi yang pertama itu pada ginjal. Ginjal itu untuk mengekskresikan zat-zat metabolismenya yang mengandung nitrogen. Contohnya amonia. Di dalam ginjal terdapat proses filtrasi atau penyaringan darah, reabsorpsi atau penyerapan kembali, augmentasi atau proses penambahan zat sisa. Yang kedua itu pada paru-paru atau pulmo untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme. Yang ketiga itu pada hati
hati atau hepar. Disebut ekskresi karena menghasilkan empedu. Dan yang keempat itu atau yang terakhir itu pada kulit. Pada kulit itu disebut sebagai sistem ekskresi karena ia menghasilkan keringat. Di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu terjadi pada jantung atau kor yang terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Ada juga arteri, yaitu pembuluh darah yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen. Lalu ada arteri pulmonalis menuju paru-paru yang berisi darah kotor. Lalu ada aorta arteri, aorta atau arteri besar yang membawa darah bersih dari ventricle sinister. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pada saraf. Sistem pada saraf terdapat hemisfer cerebri atau belahan otak. Ini belahan terdapat pada otaknya, dan visura longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Ini dia. Selanjutnya guri, lekukan yang terdapat pada lekukan cerebrum. Betul nih. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi terdapat testis sebagai tempat penghasil sperma. Dan yang kedua, terdapat epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma. Epididymis terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada caput epididymis yang terdapat pada kranial. Yang kedua ada korpus epididymis yang terdapat pada medial. Yang ketiga ada cauda epididymis yang terdapat pada bagian cauda. Dan kemudian ada vas deferens sebagai tempat keluarnya sperma dari epididymis dengan ayunan copulari. Saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Udara masuk melalui nostril atau lubang hidung, lalu melalui faring atau rima glutealis atau bagian antara pita suara di indera membran. Faring lalu masuk ke epiglotis yang berada di laring dan menuju ke trakea yang bercabang 2 menjadi bronkus ke paru-paru, dan bercabang lagi di dalam pulmonum yang terdapat gelembung alveoli. Saya akan menjelaskan mengenai sistem vena. Ada vena cava cranialis, merupakan vena yang menerima darah dari dinding toraks, lalu ke kepala dan mengalir ke jantung. Lalu ada vena cava caudalis, yaitu merupakan vena yang menerima darah dari kaki dan alat-alat dalam lainnya. Demikianlah hasil praktikum dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.